Kali ini saya akan membuat bomboloni pandan isi coklat dan tiramisu yang enak banget. Tekstur bombonya lembut dan empuk, ini enak banget buat teman ngopi. Seperti biasa, saya timbang dalam satu wadah tepung cakra, tepung segitiga, ragi, susu, dan gula supaya nggak ada yang tertinggal. Kemudian persiapkan juga kuning telur, margarin, pasta pandan, dan garam. Bahan kering yang sudah disatukan tadi kita tambahkan dengan 1 butir kuning telur. Kemudian masukkan air dingin atau air es bertahap, pelan-pelan aja ya. Beda besar kuning telur, beda mixer akan mempengaruhi jumlah air yang digunakan. Karenanya mesti berhati-hati dalam menggunakan air. Saat mix pertama akan muncul gumpalan-gumpalan kecil seperti ini. Terus di mix ya. Kalau mulai kelihatan kering dan kurang air, tambahkan air lagi ya, lalu mixer sampai membentuk gumpalan yang besar. Setelah beberapa saat akan muncul gumpalan sedang. Kemudian gumpalan-gumpalan sedang ini akan membentuk gumpalan yang besar. Kalau udah muncul seperti ini, tinggal tunggu beberapa saat sebelum gumpalannya menjadi satu. Kalau kalian mau menghemat waktu, sebelum margarin dan garam masuk, kalian bisa menggunakan tangan. Nah, ini udah mulai kelihatan gumpalan besarnya ya, karena masih ada remahan-remahan kecil. Saya masukkan ke dalam gumpalan besarnya. Tuang margarin dan garam, lalu kembali mixer selama kurang lebih 15 menit. Nah, kita masuk ke pusarannya, lalu ikuti arah kemana mixernya pergi. Jangan pernah dilawan ya. Masuk lagi ke pusaran adonan, ikuti kemana arahnya pergi. Kalau saya sendiri kurang lebih 2-4 menitan ya. Di sini karena saya bikin bobo pandan, saya masukkan pasta pandan ya kurang lebih setengah sendok teh, lalu mulai mixer kembali. Gerakan mix kedua adalah maju mundur angkat atau sebaliknya. Gerakan ini dilakukan lumayan lama sampai adonannya membentuk seperti karet dan mengembang. Adonan masih terlihat lengket, dan dari sini kita mulai perlahan-lahan putar mengelilingi loyang supaya bagian-bagian yang lengket itu bisa menjadi satu. Gumpalan adonan akan menyapu seluruh sisa-sisa adonan yang ada di pinggir loyang. Adonan mulai kelihatan tidak lengket. Kira-kira menit ke-12 sampai dengan 14, adonannya sudah mulai mengembang karena raginya aktif. Nah, di sini adonannya agak berat, jadi kita ikutin aja arah kemana adonannya pergi ya. Kalau sudah terlihat halus, mulut, dan lentur seperti karet, sebentar lagi adonannya sudah selesai di mix. Tes window pane. Nah, adonannya seperti karet ya. Lalu saya mulai bagi-bagi, karena saya mau bikin bomboloni ukuran besar, saya bagi menjadi 45 gram. Bulatkan adonan seperti gerakan melipat. Lakukan hal yang sama untuk semua adonan yang sudah ditimbang. Rounding semua adonan agar permukaannya menjadi lebih halus dan mulus.
Setelah itu resting selama 30 menit. Setelah di resting, bentukannya agak sedikit membesar. Taburi tepung, alas donat, cetakan, dan adonan dan mulai cetak. Untuk dough 45 gram saya menggunakan cetakan dengan diameter 8 cm. Semua adonan sudah berbaris rapi, mulai digasing dengan dipencet adonannya satu per satu. Proofing pertama dilakukan selama kurang lebih 60 menit. Setelah itu kita buka kainnya dan lakukan proofing kedua selama 30 menit dalam keadaan kain terbuka. Panaskan minyak suhu 160 sampai 170 derajat Celcius. Tanda adonan sudah siap digoreng saat ditekan pelan akan naik kembali. Goreng dengan cara dibalikan dari kertasnya. Kita hanya membaliknya satu kali aja ya. Angkat dan tiriskan dan jangan lupa tidak boleh ditumpuk ya. Ketika donatnya sudah dingin, bolongi dengan gunting, taburi dengan gula halus lalu isi dengan coklat atau tiramisu. Donatnya udah jadi nih, menul-menul banget kan? Enak banget, empuk dan tahan di suhu ruang selama 2 sampai dengan 3 hari. Selamat mencoba di rumah ya.